Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, Bu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Trisiska Wasita Ningrum, Dewi Nurhayati, hadir semua ya anak-anak hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengaruh ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Nah, siapa nih anak-anak yang masih ingat pada materi sebelumnya, yaitu interaksi antar ruang? Saya Bu. Ya, coba Mbak Siska bacakan. Interaksi antar ruang merupakan hubungan timbal balik antar dua wilayah yang disebabkan oleh perbedaan karakteristik ruang. Ya, baik, terima kasih, benar sekali. Nah, selanjutnya perhatikan ya anak-anak. Nah, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang ada dua faktor nih. Yang pertama, faktor alam. Terjadi karena bencana alam seperti gunung meletus, banjir, longsor, dan gempa bumi. Hal ini menjadikan perubahan ruang dan interaksi antar ruang karena faktor alam. Selanjutnya ada faktor aktivitas manusia. Pemanfaatan alam secara eksploitasi atau berlebih, penggunaan lahan yang tidak seimbang. Hal ini mengakibatkan perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Nah, selanjutnya nih ada perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Yang pertama, karena lingkup sempit, yaitu ada desa dan kota. Nah, adanya lingkup dalam skala kecil menjadikan kota dan desa saling berhubungan, menyebabkan perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Nah, kalau desa dan kota itu termasuknya lingkup sempit karena tidak mempengaruhi negara atau benua lainnya. Selanjutnya, yang minggu kemarin Ibu bahas ada skala luas antar negara atau antar benua, yaitu adanya skala luas antar negara dan antar benua menyebabkan perubahan ruang dan interaksi antar ruang dalam aspek kehidupan seperti politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Nah, selanjutnya ada pengaruh perubahan ruang dan antar ruang dari desa dan kota. Ada yang mau membacakan di sini? Saya Bu. Ya, baik Mbak Dewi, coba bacakan. Di Asia dan benua lainnya, perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian, lalu berubah menjadi pemukiman. Di Asia, perubahan ruang terlihat dari alih fungsi lahan yang mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk desa ke kota. Ya, benar sekali. Terima kasih Mbak Dewi sudah membacakan. Hal ini kenapa sih lahan itu membuat perubahan? Karena yang tadinya hutan digantikan oleh manusia menjadi lahan pertanian, lalu berubah lagi menjadi pemukiman. Perubahan ruang terlihat dari alih fungsi lahan mendorong terjadinya interaksi antar ruang. Selanjutnya ada faktor pendorong penduduk melakukan perubahan keruangan di desa dan kota. Yang pertama ada berkembangnya media massa dan teknologi tepat guna. Hal ini karena pemerataan teknologi membuat masyarakat desa mudah untuk mencari informasi dari luar. Yang kedua karena bencana alam. Bencana alam seperti gunung meletus, banjir, tanah longsor, seperti itu ya anak-anak. Yang selanjutnya terbentuknya gurun atau desertification. Yang keempat ada semakin baik sarana dan prasarana antar desa dengan kota, seperti mudahnya transportasi, mudahnya berpergian kemana-mana. Yang selanjutnya ada dampak interaksi keruangan di desa. Yang pertama, semakin berkembangnya orientasi mata pencaharian dari pertanian berkembang memanfaatkan hasil pertanian. Hal ini karena semakin berkembangnya orientasi mata pencaharian, masyarakat desa tambah maju. Perhatikan ya anak-anak. Ya Bu. Semakin berkembangnya orientasi mata pencaharian dari pertanian berkembang memanfaatkan hasil pertanian. Hal ini kenapa mata pencaharian terus berkembang dan menjadi maju.
karena kemanfaatan teknologi yang tepat guna digantikan dengan mesin-mesin yang canggih. Yang ketiga nih, biar nggak ngantuk, ada yang mau membacain nggak? Siska, Bu. Ya, Mas Siska, coba bacakan yang nomor 3. Semakin baiknya sarana prasarana transportasi dari desa ke kota sehingga memperlancar mobilitas penduduk. Nah, benar sekali nih. Semakin baiknya sarana prasarana transportasi, mudahnya mengirim barang dari desa ke kota sehingga memperlancar mobilitas penduduk dari desa ke kota. Nah, terakhir nih, pada poin terakhir, coba Mbak Dewi bacakan biar tidak ngantuk. Budaya kota biasanya masuk ke desa dari cara berpakaian, bahasa sehingga tidak sesuai dengan budaya desa yang mengakibatkan perubahan sosial. Itu maksudnya gimana ya, Bu? Nah, karena budaya kota biasanya kan masyarakat kota bergaya yang seksi-seksi gitu kan. Nah, kalau di desa itu pakaiannya agak tertutup, sopan. Hal itu tuh mengakibatkan tidak sesuainya budaya kota dengan budaya desa. Terus kadang di kota itu kalau perempuan kan boleh keluar malam setiap saat, sedangkan di desa maghrib aja udah disuruh pulang kayak gitu. Jadi tuh kalau budaya desa masuk ke kota itu kadang tidak sesuai dengan adat-adat yang ada di desa, seperti itu. Paham? Yang selanjutnya ada dampak interaksi keruangan di kota. Yang pertama, diperhatikan ya anak-anak. Ada kota memperoleh sumber daya dari desa berupa sumber daya manusia dan sumber daya alam seperti pertanian atau pertambangan. Sedangkan dari sumber daya manusia, contohnya masyarakat desa bekerja di kota. Seperti itu. Yang poin kedua, menimbulkan masalah kemiskinan. Sebagian penduduk desa yang bekerja di kota, sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses, tampak dari adanya pemukiman kumuh. Hal ini karena apa? Kadang masyarakat desa yang pindah ke kota ingin bekerja tidak mempunyai skill atau tidak bersekolah. Hal itu mengakibatkan kemiskinan dan dampaknya ada terjadinya pemukiman kumuh di kota. Nah, perhatikan nih anak-anak, untuk slide terakhir, Ibu akan memberikan kesimpulan agar kalian paham. Ya, coba diperhatikan. Kesimpulannya adalah perubahan sosial budaya merupakan sebuah proses yang tidak bisa dihindari. Banyak dampak yang dapat dirasakan oleh kita sebagai anggota masyarakat. Dampak yang cukup mengkhawatirkan adalah memudar dan lunturnya eksistensi jati diri bangsa yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya atau masih belum jelas? Sudah jelas? Jelas. Baik, kalau sudah jelas, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu kalian membuat mind map di buku gambar, lalu dikumpulkan ke ketua kelasnya ya. Deadline-nya minggu depan. Terus diwarnai, nanti Ibu berikan materinya, file ini ya. Kalian buat mind map. Jelas? Jelas. Nah, kalau sudah jelas, Ibu akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.